والبتول الختم سيدات النسوان يا رمضان شيلنا يا رمضان شيلنا يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة دائم على النبي بن حاشم عد من هو قائم بالعباد سهران شيلنا يا رمضان شيلنا يا رمضان شيلنا يا رمضان بالقبول والغفران. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil akramin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, yang kami muliakan Sayyidul Walid, orang tua kami, ayah dan ibu, Bapak Hambali Ismail. Mudah-mudahan orang tua kami khususnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang kami hormati akhina fillah Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus wal Habib Hasan Segap dari Bangka. Ini dari daerahnya Ahok ini. Insyaallah makanya kulitnya putih. Alhamdulillah. Jadi kita kehadiran beliau mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Yang kami hormati para pengurus, para dewan asatidz Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Hidayah, dan para jamaah majelis ngopi, jamaah ibu-ibu ummahatus sholihah, dan para santri putra maupun putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan. Jadi insya Allah malam ini adalah malam terakhir bagi kita. Wow. Sementara lagunya kan ada lagunya ya, malam ini malam terakhir bagi kita. Karena santri besok libur, santri libur. Kamu mungkin kalian senang ketemu dengan orang tua, dengan keluarga, usah sedih karena ditinggal kalian semuanya. Mudah-mudahan penantian di Syawal nanti kita menjadi tambah semangat lagi. Amin ya rabbal alamin. Maka kita genjot akhir sementara pertemuan kita ngaji bersama Habib Abdurrahman Al-Idrus dan Habib Hasan Segap, di mana pada malam ini kita akan ikhtitam kitab Risalatul Ma'awanah, nanti dibacakan oleh Habib Abdurrahman. Kemudian nanti kitab Muraqil Ubudiyah, ini penutupan sementara ya, dibacakan oleh Habib Hasan. Kemudian kitab Nasihiddiniyah juga akan dibacakan oleh Habib Hasan. Insyaallah mudah-mudahan jam 10 atau sebelum jam 10 bisa selesai, karena tadi belum makan ya, lapar. Jadi makan di lapar. Tapi insyaallah dengan lapar ini insyaallah ilmu
beliau. Jadi kita tidak ada tausiah khusus. Tausiahnya yaitu baca kitab, ngaji, itulah tausiah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu itu. Jadi acara malam hari ini banyak, campur aduk semuanya. Yang pertama tadi haul Habib As-Sayyid Abuya Muhammad bin Ali Al-Maliki, walaupun nggak ada balihonya, nggak apa-apa, tapi hati kita mudah-mudahan insyaallah usul kepada Subhanahu wa taala dan mencintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau haul itu ditempelkan baliho foto beliau, tapi kita tidak sempat karena semuanya adalah serba dadaan. Kemudian perlu kami sampaikan, jadi bahwasanya selain di pondok ada majelis ngopi, karena majelisnya sambil ngopi, bapak-bapaknya tak kasih ngopi, ngobrol perkara iman. Nah, maknanya ngono. Jadi ngobrol tapi perkara iman, maka yang dibaca adalah kitab Nasuhi Diniyah. Nah, ini tabarukan nanti tolong antum jelaskan, bacakan sebaris dua baris dan berikan tausiah nasihat kepada kita semua, khususnya kepada kami, Bib, agar kami menjadi tetap istiqomah menjalankan tugas yang diubarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga khususnya untuk ahli istri kami juga ada majelis ibu-ibu. Saya kasih nama majelis UMSO. Hadir semua ya. Ibu-ibunya banyak yang hadir. Berapa orang yang hadir? UMSO tak singkat UMSO, Ummahatus Sholihah. Ajib dah, ajib ya, ajib. Iyalah Ummahatus Sholihah, UMSO, Ummahatus Sholihah. Nah, insya Allah mudah-mudahan ibunya solehat semua, nanti lahir anaknya pun soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malam ini sekali lagi juga malam terakhir bagi santri, karena biasanya memang kalau di pondok-pondok itu sebelum pulang dibekali nasihat khusus agar kamu pulang khususnya yang mungkin pulang ke rumah itu ngamalkan apa yang dapat di pondok. Ojo koyo wong ngerti wong gemblung. Jadi mudah-mudahan semuanya sampai santri semuanya ilmunya bermanfaat. Jadi Ustaz tidak panjang lebar karena waktu juga lumayan udah malam dengan habis tarawih capek, tapi insya Allah capek kita penuh dengan keberkahan. Siapa yang baca nih? Habib Hasan dulu. Nanti sini ke sini. Oh ya khair. Pokoknya sekarang waktu Al-Fakir pasrahkan kepada itu semuanya, terserah mau diapakan berdua. Sepenting jangan kelahi, Bib ya. Anda datangkan atau ke sini karena Ustaz. Ini yang sering Ustaz ceritakan. Ini teman akrab Ustaz. Masya Allah beliau ini. Nanti kalau bapak-bapak UMSO kalau mau tanya masalah fikih, fadhol. Ya, siapkan pertanyaan. Cukup katanya ya, Bib. Nanti kalau nggak cukup nanti dibahas makan. Kalau mau tanya masalah hukum fikih silakan kepada beliau. Karena dulu ketika saya belajar dengan di Dalwa, ini sering ngikutin beliau ngintil. Masih ingat ketika anak belajar ikut sama Ustaz Mahmud Yashinkiti itu. Waktu itu saya masih bahlul, nggak tahu bahasa Arab, pokoknya ikut ya sama beliau ngaji. Nah ini makanya saya pengen sekali kehadiran beliau dan alhamdulillah diijabah pada malam hari kita dihadirkan. Kalau Habib Abdurrahman udah sering ya, hampir bosan ya kan? Udah ya? Udah. Sabtu. Insyaallah. Oh ya, nanti bosan. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita semuanya pada malam di majelis yang penuh keberkahan insyaallah. Kita niatin biniatin sholihah wa mana salafun sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun biasanya Ustaz maknain pakai bahasa Jawa, nah sekarang pakai bahasa nasional ya, tidak apa-apa. Tulis tapi pakai pegun juga maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd.
Sebelumnya kitab Nasai Diniyah ini ada yang bawa? Gak ada yang bawa ya Nana? Oh, mustami' semua jadi ya. Oh iya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kami kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka dengan antum semua para talabatul ilm, para santri penimba ilmu agama yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ya sebenarnya Al-Fakir ini tidak pantas ngisi karena itu serang adalah yang tahu ceritanya beliau ini anak ini paling goblok, cuman pintar ngomong. Tapi karena beliau nyuruh ya sudah, bismillah, walaupun nanti salah-salah tinggal dikoreksi ya. Melanjutkan daripada apa yang beliau baca, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala alaihi salatu wassalamu ya bani adam innaka in tabdhul al-fadla khairun laka wa in tumsikhu syarrun laka wa la tulamu ala kifafin wabda biman ta'ud wal yadul ulya khairun min al yadis sufla. Ini adalah sebuah hadis qudsi, yaitu sebuah hadis yang berasal daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan versi bahasa beliau. Nah, ini yang menjadi titik tekan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Al-Quran itu persis sebagaimana yang diturunkan Allah dan tercatat di Lauhil Mahfuz tanpa ada perubahan sedikit pun walaupun satu huruf. Itu Al-Quran. Kalam Allah Subhanahu wa taala tercatat di Lauhil Mahfuz, dicatat oleh malaikat Jibril, kemudian didiktekan kepada para malaikat yang ada di langit dunia. Dan hal tersebut terjadi pada malam Lailatul Qadar. Maka Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, ay anzalnahu al-Qur'ana jumlatan kamilatan, sebagaimana disebutkan dalam tafsir. Diturunkan Al-Qur'an itu sempurna 30 juz ke langit dunia. Siapa yang mencatat? Para malaikat katabah, para malaikat tukang catat yang tinggal di langit dunia. Dan itu tercatat 30 juz persis seperti apa yang ada di Lauhil Mahfuz tanpa ada perubahan sedikit pun. Kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan momen-momen yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkan persis tanpa ada perubahan sedikit pun sebagaimana dicatat oleh para malaikat dan dinukil oleh malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz. Nah, ini Al-Quran. Sehingga Al-Quran tersebut murni kalamullah, tidak ada perubahan sama sekali, dan di antara kelebihannya muta'abbad bitilawatihi, menjadi ibadah hanya sekedar dibaca saja. Dibaca saja jadi ibadah, apalagi dibaca, dikaji, dipahami maknanya, direnungkan dan diamalkan, berpuluh-puluh kali lipat pahalanya. Tapi beda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini Nabi kita Muhammad mendengar keterangannya dari Allah, mendapat pengetahuannya dari Allah langsung, tapi disampaikan dengan bahasa beliau. Ini hadis qudsi. Sehingga hukumnya bagaimana? Berbeda dengan Al-Quran. Pertama, perbedaannya adalah hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan makna. Kalau Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna, harus diriwayatkan persis lafadznya. Loh, kan bisa saat diringkas, saat ini kan Al-Quran banyak cerita, kita pengen ngambil intinya aja langsung, tidak boleh. Ini Al-Quran. Kalau hadis qudsi boleh diriwayatkan dalam makna, tapi sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur para muhadditsin. Yang kedua, hadis qudsi lafadznya ghairu muta'abbad bitilawatihi. Lafadz hadis qudsi tidak menjadi ibadah kalau hanya sekedar
dibaca. Kapan jadi pahala? Kalau dibaca, dikaji, dan dipahami, baru jadi pahala. Kalau sekedar dibaca, tidak dapat pahala, tapi dapat berkah. Karena ini adalah kalam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya ya. Nah, ini diantara hadis qudsi yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Allah. Dia menyebutkan, ya bani Adam, wahai anak manusia, innaka in tabdhulil fadla khairun lak. Sesungguhnya engkau apabila memberikan kelebihan daripada hartamu, itu lebih baik bagimu. Kenapa? Dikarenakan memberikan kelebihan harta ini adalah salah satu bentuk perintah Allah yang disandingkan dengan sholat. Allah mengatakan, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Karena pemberian harta tersebut yang tertinggi adalah pemberian harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberian kelebihan harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan istilah az-zakah. Semua ibadah tidak ada yang disandingkan dengan sholat, tapi khusus ibadah zakat digandengkan dengan sholat dikarenakan apa? Ini ibadah nomor 2 yang menjadi prioritas di dalam agama Islam. Dan mengeluarkan harta tersebut dari mana kebaikannya? Paham ya pakai bahasa Melayu ya? Dari mana kebaikannya? Orang kalau punya harta 1 juta disedekah ke 500.000, tinggal 500.000, takor 500. Benar apa enggak kira-kira? Itu hitungan matematika manusia. Punya uang 1 juta, sedekah 500.000, ya berkurang, tinggal 500.000. Ini matematika manusia. Tapi beda dengan matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau matematikanya Allah bagaimana? Itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan berkurang pada hakikatnya harta yang disedekahkan, bahkan terus bertambah. Bagaimana hal tersebut bisa mungkin? Seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala kebaikan itu pasti membawa keberuntungan, baik itu di dunia ataupun di akhirat, itu pasti. Karena Allah sudah menyebutkan dalam sebuah hadis, karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, if'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Lakukan sesuka hatimu, mau berbuat bagaimana, sebagaimana yang kau lakukan maka kau akan menuai hasilnya. Maka kalau kita berbuat baik, otomatis kita pun akan menuai kebaikan. Dari sini Habib Ali Haddad, siapa namanya itu? Habib Ahmad ya, Habib Ahmad Al-Haddad itu. Karena Habib Ahmad ini teman beliau, jadi berani protes ya. Kalau santrinya tidak bakal berani protes, ini temannya beliau berani protes. Jadi, ya Habib, antum ini masih ingat atau enggak, katanya. Antum ini punya hutang, malam nanti bakal ditagih. Antum punya 3 juta, bukan disimpan, malah bagikan. Kenapa bukan antum simpan, antum berikan dulu sebagai uang muka, bayar utang, ketimbang tidak bayar sama sekali. Apa kata beliau? Antum tidak tahu ya Habib, ini uang sebagai pancingan. Ibarat orang mancing harus melempar ikan segar ke dalam air. Satu sisi kan rugi, ikan dapat cumi segar, ikan segar dikaitkan ke kail mata pancing, dilempar ke air. Ini satu sisi rugi. Namun hasilnya tidak akan mengecewakan. Ketika ditarik, ikan lebih besar yang memakan. Begitu juga konsep Abuya. Uang yang disedekahkan, kata beliau, ini memancing. Inilah nanti akan menimbulkan rezeki yang lain, kata beliau. Ternyata betul. Tak selang beberapa waktu ada orang entah dari mana, tak pernah dikenal, tak pernah dilihat, datang ke Abuya membawa jumlah uang yang diinginkan. Kontan membawa jumlah uang yang diinginkan. Datang orang tersebut, cukup uangnya untuk membayar hutang. Tak berapa lama setelah itu datang lagi ada salah satu
simpatisan pondok membawakan lagi jumlah uang yang cukup besar, tak kalah besarnya dari yang itu, sehingga uangnya bisa untuk bayar utang dan lebih. Nah, inilah yang dikenal, inilah prinsip Nabi Muhammad, ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad Nabi sudah mengingatkan. Seorang wali min auliyaillah punya keyakinan yang luar biasa terhadap syariat ini, sehingga mereka tidak ragu dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan, innaka in tabzulil fadla khairun lak. Sesungguhnya engkau kalau memberikan kelebihan harta yang engkau miliki itu lebih baik darimu. Dikarenakan ini ibadah yang luar biasa, dan di samping itu akan membuat rezeki kita barokah. Itu faedahnya. Wa in tumsikhu syarrun lak. Kalau seandainya kelebihan harta itu engkau simpan, tidak engkau sedekahkan, maka ini merupakan keburukan bagimu. Kok bisa? Iya, dikarenakan